Cuma Rp50.000. Kedengarannya kecil, bahkan mungkin cuma cukup buat sekali makan di luar atau secangkir kopi dan camilan di akhir pekan. Tapi justru di saat harga kebutuhan pokok bergerak pelan tanpa banyak orang sadar, uang sebesar itu bisa menjadi pembeda antara keluarga yang masih tenang menghadapi kenaikan harga dengan keluarga yang mulai panik ketika rak minimarket mendadak kosong atau harga sembako berubah hanya dalam hitungan hari. Yang menarik, ancaman terhadap ketahanan pangan rumah tangga seringkali tidak datang dengan suara siren atau pengumuman resmi. Ia datang diam-diam. Cabai naik sedikit, beras bergeser perlahan, minyak goreng bertambah beberapa ribu rupiah, telur ikut merangkak. Semua terlihat biasa kalau dilihat satu persatu. Tapi ketika semuanya naik bersamaan, barulah orang sadar bahwa pengeluaran bulanan sudah berubah jauh lebih besar daripada beberapa bulan sebelumnya. Ironisnya, saat itu terjadi, kebanyakan orang baru mulai berpikir untuk bersiap, padahal kesempatan membeli dengan harga lebih murah sudah lewat. Inilah kenapa hari ini gue pengen ngajak kalian melihat sesuatu dari sudut pandang yang mungkin jarang dibahas, bahwa menjaga stok pangan keluarga sebenarnya bukan soal jadi orang kaya, bukan soal punya gudang penuh beras atau menimbun kebutuhan pokok sampai bertonton, melainkan soal kebiasaan kecil yang dilakukan sebelum semua orang melakukan hal yang sama. Kalau kita melihat kondisi beberapa waktu terakhir, berbagai laporan menunjukkan harga sejumlah komoditas pangan memang masih bergerak dinamis. Faktor cuaca, distribusi, biaya logistik, perubahan musim, hingga permintaan yang meningkat pada waktu tertentu selalu menjadi penyebab utama. Pemerintah memang terus berusaha menjaga pasokan melalui berbagai kebijakan, operasi pasar maupun distribusi cadangan pangan. Itu tentu patut diapresiasi. Tetapi sebagai masyarakat, kita juga harus sadar bahwa pemerintah tidak mungkin mengatur semua hal sampai ke dapur setiap rumah. Pada akhirnya, keputusan paling penting tetap ada di tangan kita sendiri. Menunggu situasi benar-benar memburuk baru mulai membeli kebutuhan pokok adalah kebiasaan yang sering membuat pengeluaran menjadi jauh lebih besar. Padahal kalau dipikir-pikir, sebagian besar keluarga sebenarnya mampu menyisihkan uang sedikit demi sedikit, hanya saja seringkali uang kecil itu habis untuk pengeluaran yang bahkan seminggu kemudian sudah tidak kita ingat lagi. Disinilah Rp50.000 menjadi menarik, bukan karena jumlahnya besar tetapi karena nilainya bisa berubah menjadi strategi. Misalnya minggu ini kalian membeli sedikit beras tambahan, minggu berikutnya membeli minyak goreng, minggu setelahnya membeli gula atau beberapa bungkus mie instan sebagai cadangan, lalu bulan berikutnya menambah stok sarden, susu, atau bahan makanan yang memiliki masa simpan lebih panjang. Perlahan tapi pasti, tanpa terasa rumah kalian mulai memiliki cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi situasi darurat atau lonjakan harga sementara. Cara seperti ini jauh lebih ringan dibanding harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah sekaligus ketika harga sudah terlanjur naik. Yang sering menjadi masalah justru pola pikir kita sendiri. Banyak orang merasa, nanti saja kalau memang benar-benar mahal baru beli. Kalimat itu terdengar masuk akal, tetapi secara ekonomi justru sering menjadi jebakan. Harga pangan hampir tidak pernah turun drastis dalam waktu singkat setelah naik akibat gangguan pasokan. Kalaupun turun, biasanya berlangsung perlahan. Artinya, membeli lebih awal ketika kondisi masih stabil seringkali lebih menguntungkan daripada menunggu kepastian yang sebenarnya tidak pernah benar-benar datang. Dunia usaha memahami prinsip ini, pedagang memahami prinsip ini, distributor juga memahami prinsip ini. Mereka mengelola stok sebelum permintaan melonjak. Anehnya, konsumen justru sering melakukan kebalikannya. Baru membeli saat semua orang ikut membeli. Gue juga ingin mengingatkan bahwa menyimpan stok pangan berbeda dengan panic buying. Dua hal ini sering disamakan, padahal sangat berbeda. Panic buying terjadi ketika orang membeli berlebihan karena panik, sehingga memperparah kelangkaan di pasar. Sedangkan menyimpan stok secara bertahap adalah bentuk perencanaan. Kalian membeli sedikit demi sedikit sesuai kemampuan, tanpa mengganggu pasokan untuk orang lain. Justru cara ini lebih sehat karena tidak menciptakan lonjakan permintaan mendadak. Kita tidak sedang menimbun, kita sedang mengurangi risiko. Kalau dipikir lebih dalam, hampir semua keluarga pernah mengalami situasi mendadak, ada anggota keluarga sakit sehingga pengeluaran meningkat, ada pekerjaan yang tertunda, ada pendapatan yang berkurang. Dalam kondisi seperti itu, memiliki stok pangan sederhana di rumah bisa menjadi penyelamat. Setidaknya kalian tidak perlu langsung mengeluarkan uang lagi untuk membeli kebutuhan dasar. Ini bukan soal pesimis terhadap masa depan, ini soal memahami bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Sayangnya, budaya konsumsi kita seringkali mendorong hal yang sebaliknya.
promosi makanan cepat saji, diskon barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tren belanja impulsif di platform digital, semuanya membuat uang kecil terasa tidak penting. Rp50.000 habis dalam beberapa menit. Tetapi ketika uang yang sama digunakan membeli kebutuhan pokok yang benar-benar dibutuhkan keluarga, manfaatnya bisa terasa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kadang yang mahal bukan harga barangnya, tetapi kebiasaan kita yang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Di sisi lain, kita juga perlu bersikap kritis terhadap sistem. Harga pangan tidak hanya ditentukan oleh hasil panen. Ada rantai distribusi yang panjang, biaya transportasi, harga bahan bakar, cuaca ekstrem, nilai tukar, hingga kondisi ekonomi global yang semuanya saling berkaitan. Artinya, ketika kita mendengar berita tentang gangguan produksi di suatu daerah atau kenaikan biaya logistik, dampaknya bisa saja baru terasa beberapa minggu kemudian di pasar tempat kita biasa berbelanja. Karena itulah informasi menjadi penting. Orang yang mengikuti perkembangan biasanya punya waktu untuk mengambil keputusan lebih awal. Sebaliknya, orang yang tidak peduli seringkali hanya menjadi penonton ketika harga sudah berubah. Bukan berarti kita harus hidup dalam rasa takut setiap hari. Justru sebaliknya, persiapan yang baik membuat rasa takut berkurang. Coba perhatikan rumah tangga yang memiliki sedikit cadangan beras, minyak, gula, dan makanan tahan lama. Ketika muncul kabar harga naik, mereka cenderung lebih tenang. Mereka tidak perlu berebut di pasar, tidak perlu buru-buru mengantre, tidak perlu membeli dengan harga yang sudah lebih mahal. Ketenangan itu ternyata bukan dibeli dengan uang miliaran, tetapi dibangun dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi kalau hari ini kalian masih punya ruang untuk menyisihkan Rp50.000, mungkin pertanyaannya bukan lagi cukup atau tidak cukup. Pertanyaannya adalah, mau dipakai untuk sesuatu yang manfaatnya hanya bertahan beberapa jam, atau dipakai membangun ketahanan keluarga yang manfaatnya bisa terasa jauh lebih lama. Dunia memang penuh ketidakpastian, tetapi bukan berarti kita harus menjadi korban dari setiap perubahan yang terjadi. Kita masih punya pilihan untuk lebih siap, lebih tenang, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena pada akhirnya, keluarga yang paling kuat bukan selalu keluarga yang memiliki penghasilan terbesar, melainkan keluarga yang mampu mengelola apa yang mereka miliki dengan penuh kesadaran. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini penting supaya semakin banyak orang sadar bahwa persiapan bukan berarti panik, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, jangan lupa bantu sebarkan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Tinggalkan juga pendapat kalian di kolom komentar, karena gue penasaran bagaimana cara kalian menjaga kebutuhan rumah tangga di tengah harga yang terus berubah. Dan kalau kalian ingin terus mendapatkan pembahasan dokumenter, edukatif, dan kritis seputar ekonomi, pangan, serta kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus belajar, berpikir lebih jernih, dan menghadapi masa depan dengan kepala dingin, bukan dengan kepanikan.